matematika itu apa gitu. Matematika itu sebetulnya apa? Kita belajar matematika dari SD, SMP, SMA minimal ya, tapi ketika ditanya matematika apa, ya nggak tahu. Pasti atau kalau tidak, berbicara kalau matematika itu tentang hitungan, padahal tidak juga gitu. Nah, ternyata dari definisinya sendiri, matematika itu tidak ada definisi yang pasti. Jadi kalau teman-teman di sini tanya misalkan ke matematikawan A, ke matematikawan B, matematikawan C tentang definisi matematik itu jawabannya kemungkinan berbeda-beda. Kenapa? Karena ya matematika dipandang dengan cara yang berbeda-beda juga. Bagi saya yang kerja dengan matematik, matematika itu adalah suatu ilmu untuk berpikir gitu, berpikir logis, berpikir sistematis, terstruktur, itu matematik. Tapi barangkali buat anak di luar matematik, misalkan anak bisnis, teknik gitu, anak ilmu ekonomi, itu matematika itu alat, alat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di bidang mereka. Nah, kalau untuk anak linguistik misalkan ya, matematika itu bahasa gitu. Kenapa bahasa ya? Karena matematika itu menyimbolkan realitas yang ada, menyimbolkan fenomena yang ada. Satu buku misalkan disimbolkan jadi satu X. Nah, bahasa juga kan gitu ya, bahasa itu kan menyimbolkan realitas yang ada. Jadi matematika itu bisa dianggap juga sebagai sebuah bahasa. Nah, ada lagi misalkan bagi orang seni, karena matematika itu indah, matematika itu mengkaji tentang pola, tentang keteraturan, makanya ada yang bilang juga kalau matematika itu adalah seni kayak gitu. Jadi di sini banyak ya cara pandang matematik bisa sebagai alat berpikir, alat menyelesaikan masalah, sebagai bahasa dan juga sebagai seni. Nah, maka dari itu definisi matematika itu nggak pasti. Nggak pasti, tergantung siapa gitu yang bekerja dengannya. Kalau kata orang seni, ya matematika itu seni gitu. Nah, untuk kata orang matematika sendiri, matematika itu apa? Di sini saya ambil, beberapa contoh matematikawan ya. Kalau dulu misalkan kita kembali flashback ke ribuan tahun yang lalu, zaman Yunani kuno, Mesir kuno gitu ya, matematika baru pertama kali dibangun. Matematika itu, ilmu yang mengkaji tentang kuantitas, tentang ukuran, gimana caranya kita mengukur luas bangun datar, bagaimana caranya kita mengukur volume bangun ruang, terus kemudian berkaitan dengan bilangan-bilangan gitu ya, bilangan asli, dibangun saat itu. Jadi matematika itu erat dengan sesuatu yang bisa dikuantifikasi, yang bisa dimodelkan dengan bilangan. Itu matematika zaman dulu. Tapi kemudian ya beribu-ribu tahun kemudian, misalkan seperti pada abad ke-17, 18, 19, itu matematika semakin abstrak ya, udah nggak ada bilangan-bilangan lagi, memperluas abstraksinya. Jadi dia yang tadinya definisinya adalah tentang kuantifikasi, matematika itu semakin meninggalkan definisi awalnya, nggak ada kaitannya sama sekali dengan bilangan gitu. Nah, semakin luasnya ini, makanya kata Gauss itu matematika adalah suatu ilmu yang menjadi ratu ilmu pengetahuan. Nah, sebetulnya definisi Gauss ini sangat luas. Maksudnya ratu itu apa gitu. Jadi ratunya ilmu pengetahuan, maksudnya Gauss adalah contohnya kayak di papan catur misalnya ya, ratu itu bergerak bebas ya. Mau ke depan, ke belakang, kemana aja itu bebas, ratu. Matematika pun itu, hakikat dari matematika itu adalah kebebasan. Kebebasannya, matematika itu sangat bebas. Kenapa disebut bebas? Sebab, memang betul ya, matematika itu sebetulnya awalnya itu bergantung pada realitas. Jadi misalkan kalau kita punya satu buku, 2 buku, 3 buku, kita simpan nih ke dalam otak, kita konstruksi, kita ubah jadi notasi simbolik gitu, bisa jadi entah nanti muncullah, bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 yang kita bangun kemudian dalam pikiran kita, itu udah terlepas lagi dari buku-buku tadi, udah nggak ada kaitannya dengan realitas. Sekarang kita sudah punya sistem bilangan misalnya ya, bilangan asli. Nah, dari sistem bilangan itu, matematikawan dengan imajinasinya, dengan berpikir logisnya, itu bisa menciptakan sesuatu yang baru yang ya dia terlepas dari realita yang ada gitu. Makanya dibangun nanti bilangan, himpunan bilangan irasional misalkan, yang sebetulnya tidak ada di dalam yang kemungkinan itu tidak ada, secara nyata itu tidak ada bilangan irasional ya, yang berulang berulang sampai tak hingga banyaknya. Secara nyata nggak ada gitu.
Tapi di dunia matematika ada, kita bebas itu membuat sesuatu yang tidak nyata. Kita bisa halu sebebas mungkin gitu, asalkan logis ya, asalkan logis syaratnya di sana. Nah, makanya beda sama sains. Sains itu masih terbatas oleh pengamatan, pengamatan yang ada, yang bisa dilakukan oleh panca indera kita atau pengalaman indrawi. Masih punya terbatas, tapi matematika enggak. Bisa bergerak kemanapun, sebebas apapun. Makanya dia seperti ratu kayak gitu ya, seperti ratu. Jadi kalau ditanya, apa itu matematika? Jawabannya tidak ada jawaban yang pasti tentang definisi. Dari dulu matematika tentang kuantifikasi, kemudian memperluas, dia menjadi ilmu tentang mengabstraksi realitas gitu. Tapi hakikatnya matematika itu yaitu mengabstraksi realitas yang ada. Semua fenomena yang ada di alam itu bisa diterjemahkan ke dalam notasi simbol-simbol. Nah, dari simbol-simbol itu kita bisa mainin banyak hal yang kemudian terlepas dari realitas itu sendiri gitu. Jadi pertama yang ingin saya koreksi adalah banyak sekali yang mengatakan kalau matematika itu adalah ilmu pasti, padahal bukan ya. Matematika itu penuh ketidakpastian, dari definisinya aja tidak pasti. Jadi itu satu hal yang mungkin saya ingin koreksi dan sudah menjadi stigma di masyarakat, hasil dalam matematika itu tidak selalu pasti, bisa beda-beda bahkan ya. Ini poin pentingnya. Nah, itu matematik. Definisinya apa? Tidak tahu. Tidak ada yang mengetahuinya dengan pasti.